Hari-hari hancur gara-gara koruptor. Kacau. Abah, Oh, Cila iya, mau Cila. berangkat dulu ya, Abah? Oh iya Cila, hati-hati jaga diri baik-baik di sana ya Cila. Ya, Abah. Jangan lupa dengar apa kata Pak Kiai ya. Ya, Abah, Cila pamit dulu Iya ya. hati-hati Cila. Koruptor di mana-mana. Wih. Di, nanti ada santriwati baru loh. Ah yang benar. Iya, Santriwati dari mana? dari Tangerang, nggak lama lagi datang. Oh masa iya? Iya. Oh gini ya? Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam, Nak. Salam. Kamu santriwati baru yang namanya Cila ya? Iya betul Ustazah, saya Cila, santriwati baru dari Tangerang. Oh iya, Nak, selamat datang di pesantren. Mari saya antar ke kamar kamu. Mari Ustazah. Oh ini santriwati yang namanya Cila. Ini kamar kamu ya, Nak. Jangan lupa pada asar ke musola untuk ikut pengajian. Oh ya baik Ustazah, kalau gitu saya izin jemput barang saya dulu ya. Oh ya sudah, Nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi anak-anak pentingnya mengikuti ajaran Islam, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, mempererat hubungan dengan Allah, dan membentuk karakter yang baik melalui nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan. Baik anak-anak, hari ini kita akan baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga 5. Dimulai dari saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik anak-anak, Ustaz akan menyampaikan makna dari surat Al-Baqarah bahwa hidup harus berlandaskan iman, ketaatan dan keadilan. Ia mengajarkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dalam segala aspek kehidupan agar tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Oke nak, saya rasa cukup kajian hari ini. Nanti kita lanjut setelah badai isya. Ya, Ustaz. Najwa, ada yang aku ingin bicarakan kepadamu. Apa yang ingin kamu bicarakan, Bapak? Aku telah memikirkan ini sejak lama. Aku ingin menjalankan salah satu sunnah Rasul. Aku ingin menikah lagi. Siapa perempuan itu, Dafa? Seorang santriwati di pesantren ini. Namanya Cila. Ia gadis yang soleha, patuh dan memiliki cahaya keimanan yang kuat. Aku yakin pernikahan ini akan membawa berkah bagi kita semua. Cila masih sangat muda. Dia kesini untuk belajar, bukan untuk dinikahi. Najwa, dengarkan aku. Aku tidak melakukannya karena hawa nafsu. Ini semata-mata karena Allah aku ingin meneladaninya. Jika itu jalan yang kau pilih, aku tidak akan menghalangi. Tapi ingatlah, Dafa, setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran akan menuntut pada penyesalan. Ustaz Dafa kok ngeliatin aku kayak gitu ya? Atau cuma perasaanku aja? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anakku, dunia menurut anak dengan godaan. Agama lain adalah ujian ilmu bagi kita. Siapa yang paling taat padaku, dialah yang paling dekat dengan surga. Juga ada surga Allah. Namanya benar ya, taat kepada Ustadz Dafa itu sama artinya dengan dekat kepada surga Allah. Kamu dengan cara sembarangan, itu Ustadz Dafa harus kita ikuti ajarannya. Mengalir dan berhubungan melimpah. Kalian jangan ragu, ketaatan adalah kunci keselamatan. Sekarang ambillah air minum ini, minumlah air bekas cucian tangan saya. Ini adalah simbol penyucian diri kalian. Cepat nak. Minum nak ya. Apakah benar ini ajaran Islam? Tapi kenapa terasa berbeda? Cila, sekarang giliran kamu untuk meminum air suci Ustadz Dafa. Baik Ustazah. Minumlah nak air suci ini. Ya Ustaz. Kau itu buat kepada Ustadz Dafa. Jika kalian sering tidak sopan. Apa kamu lakukan soal Najwa? Cila itu benar. Apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Dafa ini sudah melenceng dari ajaran agama kita. Benar, kata Ustadz Rio itu benar. Karena ajaran Ustadz Dafa itu sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam. Apa yang kau lakukan? Kau telah membantah perintah Ustadz kita. Apa yang diajarkan oleh Ustadz kita itu adalah jalan menuju surga Allah. Kau cukup diam dan ikuti apa yang diperintahkan oleh Ustadz kita. Sudah. Kalian semua pergi ke rumah masing-masing. Baik Ustaz. Persiapan sholat subuh. Ustadz kurang ajar. Untuk apa menyuruh kami semua meminum air bekas rendaman tangannya? Nak Cila bisa keluar sebentar. Ada apa Ustadz? Cila, maaf atas kejadian yang dilakukan sama Ustaz Nazwa tadi ya. Iya, nggak apa-apa kok Ustadz. Cila, aku melihat kesolehanmu. Kau berbeda dari santri yang lain. Kau sopan, taat, dan berakhlak baik. Terima kasih ya Ustadz. Cila, aku ingin menikahimu. Ini bukan karena nafsu. Ini jalan menuju surga Allah. Aku ingin menjaga dan membimbingmu ke jalan surga Allah. Maksud Ustadz apa? Saya datang ke sini untuk mendalami ilmu agama saya, bukan untuk menjadi istrimu. Ustadz Rio, bisa tolong sampaikan surat ini kepada orang tua saya di rumah? Baiklah, nanti saya sampaikan kepada orang tua kamu. Makasih ya Ustadz. Sama-sama. Astagfirullah. Ustadz Dafa benar-benar kelewatan. Bagaimana mungkin dia mau menikahi anak masih bawah umur? Itu tidak benar. Ini sudah melenceng dari ajaran agama. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Saya dari pihak pesantren yang ingin memberikan surat yang dikutip oleh anak para mahasiswa. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Surat dari Cila ya? Kok dia curhatnya tentang pesantrennya? Astagfirullah. Ustaz cabul, biadab sekali. Tunggu kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ketemu dengan Ustadz Dafa. Oh iya Pak, saya antar yang Ustadz Dafa. Pak, ini kebetulan dari Ustadz Dafa. Untuk menikahi anak di bawah umur. Kamu tahu kan, Cila datang ke sini untuk menimba ilmu, bukan untuk menjadi istrimu. Tenang dulu Pak. Bapak orang tua dari Cila? Ya, saya orang tua dari Cila.
Saya ingin menjalankan sunnah Rasul. Omong kosong. Semua ajaranmu itu melenceng dari agama. Pak, tangkap dia, Pak. Biarkan pihak kepolisian menghukummu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la ta'lu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan merekalah telah menyesal kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, kita boleh menganut agama Islam lebih dalam lagi. Akan tetapi kita harus ingat bahwasannya di dalam menganut agama Islam juga ada batasannya, yang dimana kita tidak boleh terlalu menyimpang apalagi berlebihan di dalam menganut agama Islam. Contohnya seperti seseorang yang terlalu menyanjung tokoh agama yang dianggap sebagai ahli surga. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk menyanjung dirinya. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu contoh selanjutnya ada seperti seseorang yang menjual agama demi kepentingan pribadinya, seperti seseorang yang tampak alim, padahal tujuan utamanya bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan untuk mendapatkan citra dari suatu masyarakat. One is the loneliest number that you